Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Asmuri Channel. Pada kesempatan ini saya akan berangkat ke kebun. Kita akan mencoba mengetes mesin DC untuk semprotan yang kebetulan sudah dirakit di dalam satu box. Nanti kita akan mencoba mempraktekkannya langsung di ladang kita. Inilah mesinnya. Nanti kita lihat di dalamnya ada aki, ada seperangkat alat-alat seperti selang kecil, ada dinamo untuk memompa. Untuk itu kita bersiap-siap untuk berangkat. Di sini juga kita sudah siapkan selang air sepanjang 35 meter. Begitu terus perjalanan kami dan jangan di skip. Nanti kita akan melihat bagaimana kekuatan dari mesin ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke kebun kami. Nanti kita akan langsung mempraktekkan mesin ini. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan langsung masuk ke ladang. Nah di sini kami telah menyediakan satu drum atau tong yang isinya 120 liter. Kemudian juga di kebun ini sudah ada beberapa kolam penampungan air. Itu sengaja kami buat untuk menampung air hujan. Drum ini masih kosong, kebetulan masih baru pertama kali dicoba atau dipakai. Di samping rumah nanti kita akan menemukan mesin semprot portable kami. Ini dia, sudah ada selang, ada box yang berisi satu buah aki. Kita buka dulu ya teman-teman. Kita lihat apa saja isi di dalam box ini. Nah, ini ada aki, ada untuk semprotnya, juga ada tang, obeng, pisau. Ini mungkin bisa berguna. Ini adalah mesin pompanya, berukuran 80 PSI. Juga di sebelahnya ada juga aki. Kita lihat ini yang merah kutub positif dan negatif. Juga ada adaptor bawaan ya. Kita lihat ujung selang telah diklaim untuk input dan output. Oke teman-teman, nanti kita lihat bagaimana cara operasi dari mesin pompa air ini. Kebetulan akan kami pakai untuk menyemprot ladang. Mudah-mudahan sukses, bisa selesai pekerjaan kita hari ini. Nah, mesin ini kami beli kemarin sekitar 200-an ribu, dan kami tambah dengan alat-alat seperti ini, sambungan-sambungan daripada selang. Yang kuningan itu harganya 15.000 satu untuk sambungan. Inilah kira-kira mesinnya, cukup kecil. Di sini sudah disediakan juga ampere untuk DC. Ini juga ada untuk casan. Kalau kita di rumah pakai PLN, kita tinggal ngecas. Ini adalah sambungan untuk output ya. Ini sambungan untuk input. Oke, kita isi nanti drum kita dengan air. Kita masukkan obat. Simak terus. Ini untuk output, yang ini input ya. Jadi input dari drum nanti kita sambungkan ke situ, baru keluar. Nah, itu tadi kolam tadi sudah kami siapkan 2 dirigen. Nanti kita akan isi
tong tadi sampai penuh ya. Kalau sampai penuh ini diperkirakan untuk menyemprot itu cukup lama. Untuk 1 liter obat itu 2 kali kita memenuhi galon tadi. Kami juga menyediakan obat untuk racun rumputnya yang bermerek Gramatop. Nah, ini sudah ada tadi diisi. Sekarang kita akan penuhi tong ini dengan air. Sekarang saya akan tuangkan sampai penuh. Ini sudah dikasih obat tadi dengan dosis 1 drum ini sekitar 6 tutup botol obat racun tadi. Jadi kami biasanya kalau 1 cap itu 1 tutup. Ini diperkirakan untuk 1 drum ini sekitar 7 cap. Jadi 7 tutup botol obatnya kita campur. Kemudian kita ambil selang input. Itu sudah kami kasih pemberat. Itu kita masukkan ke dalam drum. Kemudian kita sambungkan ke input yang ada di dinamo atau pompa air kita. Jadi kita sambungkan sampai benar-benar kuat, tidak bocor lagi ya. Oke teman-teman, kita ikuti ini selang inputnya langsung ke drum. Nah, langsung ke drum. Ini sudah saya kasih pemberat, saya gantungkan kunci di sini ya, sehingga berat. Jadi benar-benar selang input ini sampai ke dasar. Jadi kalau memang benar-benar habis airnya, nanti baru pompa ini akan mati. Sekarang kita tarik selang ini yang panjangnya 35 meter. Kita tes, kita tarik terus. Ini selang pertama 10 meter. Kemudian saya akan ambil lagi selang yang kedua, panjangnya 25 meter. Jadi semua selang kita berukuran 35 meter. Jadi kalau dengan ukuran 35 meter ini, selang kita bisa tanpa terputus, air bisa mengalir dengan deras. Ini menunjukkan bahwa pompa yang kita pesan kemarin melalui Shopee ini memang benar-benar ampuh, kuat untuk menyemprot. Jadi untuk membuktikan itu, silakan teman-teman simak video ini sampai habis, karena kami akan langsung praktek penyemprotan di ladang kami. Silakan diikuti. Oke, mesin sudah dihidupkan. Kita lihat bahwa air sudah mulai mengalir melalui selang yang kita tarik tadi. Sudah berwarna hijau, warna biru ya. Sekarang sudah hampir sampai ke alat semprotan tuh, sudah sampai ke ujung, sudah bisa keluar airnya. Tapi masih mengeluarkan sisa-sisa udara, belum begitu deras. Oke, ini sebagai contoh 35 meter. Sekarang sudah berfungsi normal. Sekarang kita akan langsung menyemprot ladang ini sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat, saya sudah laksanakan ini. Semprotan sudah berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, kita lihat hasil semprotannya cukup kencang. Jadi tidak sia-sia kita beli peralatan ini, harganya murah dan cukup praktis dibawa kemana-mana. Jadi saya merasa alat ini cukup membantu untuk pekerjaan di perkebunan sawit milik kami. Sebenarnya saya sudah lama mau membeli mesin yang bagus seperti mesin steam, tapi harganya cukup mahal, 1.300.000. Kalau ini cuman 200. Kita tambah dengan membeli selang yang murah, itu harganya cuman
4.000 1 meter. Jadi saya beli 35 meter. Jika teman-teman mau membeli alat semprotan seperti ini, usahakan belilah selang yang bagus, yang kuat. Selang yang saya beli ini masih selang yang kurang begitu bagus, jadi agak mudah terlipat. Jadi harus kita terus melihat ke belakang, takut selang ini ada yang tertindih atau terlipat sehingga membuat air terganggu untuk keluarnya. Oh ya teman-teman, di samping membeli selang dan pompa itu, teman-teman juga harus mempersiapkan baterai atau aki. Kebetulan kita bisa memakai aki motor atau aki mobil. Pokoknya itu adalah modal tambahan untuk kita sebelum operasikan mesin ini. Iya. Sekarang saya akan mencoba menarik selang ini untuk ke atas bukit. Jadi apakah dia sanggup memompa atau menyemprotkan ke tempat yang tinggi. Ini saya perkirakan nih dari dasar tadi sekitar 10 meteran lah ke atas. Kalau dia masih sanggup keluar semprotan itu sanggup mengeluarkan air dengan baik, berarti benar-benar pompa yang kita beli ini cukup bagus. Saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk membeli peralatan seperti ini, murah meriah tapi cukup membantu dalam pekerjaan kita. Kita lihat hasil semprotannya masih kencang seperti pertama, padahal ini sudah di atas bukit, apalagi di tempat yang datar. Jadi saran saya kalau sekedar 35 meter masih sanggup dia diletakkan di tempat yang tinggi. Minimal 10 meter. Saya belum mencoba kalau jaraknya 50 meter. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari pompa air ini. Oke, biasanya saya menggendong cap yang berisi air 16 liter. Ini sampai 10 cap dalam satu hari. Tapi berkat adanya alat semprotan ini, pekerjaan jadi semakin ringan. Kita cuman membawa selang itu saja, jadi kita bisa mengerjakan ini dengan mudah. Kalau dulu saya pegal-pegal bahu saya menggendong cap berisi air, satu cap itu ada 16 liter. Coba bayangkan jika sampai 10 kali, berarti jadi ada 160 liter kita membawa air. Kalau sekarang ini untuk menghabiskan 120 liter air ini cukup sebentar. Jadi kita bisa, kalau satu hari itu akinya bagus, baterai kita bagus, kita bisa menyelesaikan setengah hektar, bahkan sampai 1 hektar. Jadi saya rekomendasikan sekali lagi, pakailah alat yang seperti ini jika teman-teman ingin mempermudah pekerjaan. Kita sampai ke atas bukit juga dia masih sanggup mengeluarkan semburan air yang mantap. Iya. Jadi pengemburannya juga bagus. Ini di atas bukit, kita lihat masih sanggup dia mengeluarkan air. Jadi untuk itu teman-teman semuanya, bagi petani yang pengen pekerjaan lebih mudah, lebih murah, lebih ringan, saya anjurkan silakan beli pompa air praktis ini. Terpaksa kita untuk menghindari tersemprot sawit, daun semprot aja gulma yang ada di bawah pepohonan sawit tersebut. Hal ini untuk menjaga agar pertumbuhan kelapa sawit tetap normal dan tidak terganggu karena
teroles atau tersiram oleh racun rumput tadi. Jadi walaupun kita capek, tapi kita tetap perhitungkan juga dampak negatifnya terhadap pohon-pohon sawit yang kita miliki. Karena teman-teman juga tahu bahwa untuk merawat sawit hingga mengeluarkan hasil atau berbuah ini butuh waktu yang lama dan dengan modal yang tidak tanggung-tanggung. Jadi penyemprotan lakukanlah dengan hati-hati ya, biar gulma-gulma saja yang terbunuh atau hangus. Untuk penyemprotan hari ini kebetulan saya menyelesaikan sebanyak 2 drum. Jadi 120 kali 2 sekitar 240 liter air. Dan saya memakai obat sebanyak 1 liter. 240 liter air ini kalau kita pakai cap ini ada sekitar 11 cap. Jadi kalau dipanggul pakai bahu cukup pegal ini, pegal-pegal bahu kita. Tapi dengan menggunakan alat semprot ini sangat ringan sekali. Cuman kita tinggal membawa selang dan jalan-jalan santai. Gulma-gulma yang ada di ladang kita akan hangus dan mati tentunya dengan menggunakan obat-obat pestisida yang sesuai dengan dosisnya. Mungkin ini beberapa kelebihan daripada mesin pompa air yang saya bawa ini. Di samping untuk menyemprot ladang, saya memanfaatkan untuk sebagai semprotan untuk cuci motor, juga untuk mencuci mobil. Tentunya kita memakai selang yang pendek, jadi serbaguna. Bisa di rumah kita pakai untuk mencuci motor, dan jika kita ke ladang kita bisa memanfaatkan untuk menyemprot gulma-gulma yang ada di ladang kita. Untuk pekerjaan hari ini kebetulan saya ditemani oleh istri saya yang terus setia di belakang untuk mengatur selang-selang yang saya bawa ini. Jika ada yang terlipat atau tersangkut di tunggul-tunggul kayu, itu dibetulkan sama istri saya. Jadi saya tinggal menyemprotkan saja. Itu merupakan salah satu kerjasama yang baik. Jadi kalau untuk ngangkut air ke dalam tong, itu saya lakukan bersama-sama. Jika setelah menonton video ini teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada komen yang membangun untuk channel kami, silakan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar. Dan tentunya teman-teman bisa memberikan pendapat masing-masing maupun saran-sarannya, sehingga saya nantinya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita bersama, dan tentunya bisa membangun dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Untuk kencangan semprotan ini dapat kita atur melalui nozzle yang kita pegang itu. Kita tinggal memutar ke kiri untuk kekencangannya atau memutar ke kanan untuk lebih pengembunannya, sehingga hasil semprotan yang kita inginkan dapat kita atur sendiri. Tinggal memutar nozzle ke kiri atau ke kanan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi-informasi ini menarik dan bisa memotivasi teman-teman agar giat lagi bekerja di ladang.
Oke teman-teman, jika channel ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman, silakan di like, di share, dan juga diklik tombol subscribe-nya. Itu untuk membantu membangun channel ini. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Terima kasih.